Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ini tema Renungan Minggu Sengsara ketiga, 16 Maret 2025. Melalui bacaan Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 37, kita diajak fokus pada tema penderitaan Yesus Kristus. Yohanes menggambarkan penderitaan itu sangat berat, pahit, mendalam. Luka batin yang Yesus alami amat sangat menyeramkan sehingga Yesus mati. Kematian itu oleh Yohanes digambarkan sebagai yang unik. Tidak sama dengan kematian dua sahabat yang disalibkan bersama Yesus. Dan Yohanes menunjukkan keunikan kematian itu dengan kalimat yang disebut di dalam kitab Sakaria pasal 12. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia, kekasih-kekasih Tuhan. Yohanes menunjukkan bahwa Yesus mati bukan karena ditikam oleh salah seorang prajurit. Yesus justru sudah mati sebelumnya. Tikaman tombak di lambung Yesus justru menggarisbawahi arti atau makna kematian Yesus yang diucapkan 800 bahkan 900 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya pasal 53 ayat 5. Air dan darah yang keluar dari lambung Yesus adalah obat yang menyembuhkan kita. Vitamin bagi jiwa yang dahaga, membawa pembebasan bagi hati yang terbelenggu dosa, dan energi keselamatan bagi hidup yang takluk pada maut. Memandang kepada Dia yang mereka tikam adalah jalan yang harus dilewati oleh setiap orang untuk mendapatkan keselamatan abadi. Itu juga yang diungkapkan dalam nyanyian jemaat yang kita kenal sebagai warisan dari orang-orang Kristen di Irlandia. Menjulang nyata atas bukit Kala, seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, teruras darah suci yang mengalir disalib pada bukit Kalvari. Ibu bapak, ini dia arti dari tikaman di lambung Yesus. Tikaman yang menyebabkan keluar air dan darah. Satu perbuatan tragis, tetapi memberi hasil yang manis. Yesus tertikam menjadi obat penyembuh bagi dunia dan manusia. Air dan darah yang keluar dari lambungnya menyucikan kita dari dosa dan menguatkan kita untuk berjuang, menang bagi kehidupan yang baru. Yohanes menyaksikan kematian yang unik dari Yesus. Tidak perlu lama Yesus tergantung di salib. Yesus mati dengan cara yang berbeda dengan dua orang lainnya yang juga dijatuhi hukuman penyaliban. Kalau kematian dua orang itu harus dipercepat, yaitu kaki-kaki mereka dipukul dengan godam, dipatahkan supaya mati. Kematian Yesus berlangsung alami. Memang sebelumnya Yesus menjalani penyiksaan, tetapi Dia ikhlas menerima kematian. Dua rekan di kiri dan di kanan salib harus dipatahkan dulu kakinya, dipaksa untuk mati. Mereka tidak ikhlas mati. Yesus mati dengan cara alami, ikhlas. Dia bahkan menyerahkan sendiri kepada Allah nyawanya.
Lukas 23 ayat 46. Sahabat-sahabat Yesus di kedua sisi salib mati dengan cara dipaksa dan tulang-tulang mereka dipatahkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih Tuhan, keikhlasan Yesus menerima kematiannya, bahkan Dia yang berinisiatif untuk menyerahkan kepada Allah nyawanya, mengandung pesan yang sangat penting untuk dua hal. Pertama, kematian bukan tanda kekalahan atau ketidakberdayaan Yesus menghadapi lawan-lawannya, baik itu kuasa-kuasa yang kelihatan maupun kuasa-kuasa yang tidak kelihatan. Di dalam kematian, Yesus tetap berperan sebagai subjek. Juga ketika Dia menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa, Dia tetap ada sebagai subjek. Ini artinya kematian Yesus adalah kurban, bukan korban. Dan ini cocok dengan master plan kesaksian kitab Yohanes tentang Yesus yang digambarkan sebagai anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa manusia. Yesus mati sebagai kurban. Kurban menunjukkan kepada kesediaan menyerahkan diri, sikap ikhlas, memberi diri untuk mati dari sang subjek agar kepentingan bersama atau manfaat yang besar diperoleh manusia dan dunia. Yesus mati sebagai kurban, bukan korban. Korban menunjuk kepada keadaan buruk atau nasib sial yang diterima seseorang di luar keinginan dan keikhlasannya. Itu tidak terjadi pada Yesus, karena Yesus tidak mati sebagai korban. Yesus mati sebagai kurban. Artinya Yesus memberi dirinya secara sukarela, ikhlas untuk kepentingan bersama. Yesus sudah menunjukkan keikhlasan itu sebelumnya, yaitu saat Dia berada di Getsemani. Dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. Kedua, orang yang mati dengan cara ikhlas, orang yang mati dengan cara tidak ikhlas, mati karena terpaksa atau dipaksa, mati sebagai korban, sama dengan tidak lulus kualifikasi atau seleksi untuk menjalankan fungsi penebusan. Arwah, jiwa, roh dari orang yang mati tidak ikhlas, terpaksa atau dipaksa, berpotensi besar menjadi hantu, menakut-nakuti, menuntut pembalasan terhadap para penyebab atau subjek-subjek yang membuatnya mati. Umumnya responden dari penelitian yang saya lakukan di sekitar tema arwah, hantu, dan setan memberi jawaban yang sama. Orang-orang yang tidak siap menghadapi kematian, arwahnya mengalami banyak kesulitan, bahkan berpotensi dibajak oleh iblis untuk berubah menjadi hantu. Jadi amatlah penting selama hidup kita mempersiapkan diri untuk menyambut momen kematian. Martin Luther dalam sebuah tulisan berjudul Ars Morandi atau Seni Mempersiapkan Kematian menyerukan betapa pentingnya orang-orang Kristen menenangkan hati dan pikirannya, mempersiapkan diri menyambut ajal. Persiapan itu, kata Luther, barulah bermakna kalau dilakukan dengan cara memandang kepada Kristus yang tersalib. Nah, sudah sejak awal Yesus menyadari kematian sebagai konsekuensi dari pengajaran dan pemberitaannya. Beberapa kali Ia mengingatkan murid-murid tentang hal itu. Tidak ada rasa sedih pada Yesus karena tahu bahwa Ia akan mati. Ia justru menghibur dan menguatkan hati para pengikutnya untuk tidak bersedih menghadapi kematiannya. Ini menunjukkan bahwa kematian bagi orang-orang yang ikhlas, kematian bagi orang-orang yang memandang kepada Kristus
di dalam percaya bukanlah akhir yang menyedihkan dari perjalanan kehidupan. Ia adalah awal baru, proses daur ulang yang memberi sukacita dan membangkitkan pengharapan. Dan itu hanya mungkin kalau kita memandang kepada Yesus yang disalibkan. Begitu kata Martinus Luther. Nah, catatan Yohanes bahwa Yesus mati bukan karena kedua kakinya dipatahkan menjadi penting. Karena sejalan dengan tujuan kedatangan Yesus, yakni supaya manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Kalau kematian Yesus berlangsung terpaksa atau tanpa keikhlasan, sulit untuk dia menjadikan hidupnya dan matinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ibu bapak kekasih Tuhan, saudara-saudaraku, laki-laki dan perempuan, pemuda, remaja, anak-anak, lansia, melalui episode penyaliban, yakni pasal 19 ayat 31 sampai 37, Yohanes membawa kita pada titik puncak kesengsaraan, penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus. Tetapi begitu kata Yohanes, ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar air dan darah. Ini sebuah kematian yang penuh kekejaman. Kejam karena ketika sudah mati pun Yesus masih ditombak. Ini kekejaman yang tidak ada duanya, yang dipertontonkan manusia dalam arogansi kekuasaan ketika membawa Yesus ke atas salib. Tetapi Yohanes menunjukkan bahwa ada air dan darah yang tumpah keluar dari lambungnya. William Barclay menyebut bahwa air dan darah itu adalah indikator dari jantung Yesus pecah karena beratnya kepedihan hati dan tekanan batin yang dia alami mulai di malam Taman Getsemani. Tetapi kekejaman ini, cara kematian yang sangat mengerikan tadi, sekaligus menunjukkan satu kenyataan aneh tetapi nyata tentang keselamatan manusia dan harapan baru bagi dunia. Begini Bapak Ibu Saudara-saudara, kekasih Tuhan. Benda cair memang biasa keluar dari tubuh orang yang sudah mati, seperti dari mulut atau dari hidung. Tetapi kalau ada darah keluar dari jasad seseorang yang sudah mati, itu hal yang tidak biasa. Ketika seorang meninggal dunia, jantungnya berhenti berdenyut. Dengan demikian, darah juga berhenti mengalir dan menjadi beku. Tidak mungkin ada darah yang mencair dan mengalir ketika orang sudah mati. Tetapi pada saat kematian Yesus, hal yang tidak biasa, aneh ini justru terjadi. Dari lubang di lambung Yesus, tempat tusukan tombak, keluar air dan darah. Dan Yohanes menyaksikan kejadian itu. Dia tentu saja heran dengan fenomena ini karena tidak biasa, sehingga dia merasa perlu untuk menceritakannya. Pasti ada pesan penting dari kejadian yang aneh ini. Yohanes menceritakan kejadian itu sambil mengucapkan semacam sumpah bahwa air dan darah yang dia lihat keluar dari lambung Yesus adalah benar-benar air dan darah. Yohanes berkata, orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu percaya. Itu sumpah Yohanes untuk menegaskan bahwa apa yang dia lihat di lambung Yesus, air dan darah itu adalah benar-benar terjadi.
Dari lambung Yesus yang terluka keluar air dan darah. Saksi yang melihat kejadian itu mengatakan hal itu. Dia mencatat, dia menceritakannya supaya pendengarnya percaya. Ungkapan supaya kamu percaya muncul beberapa kali dalam kitab Yohanes. Dan ini kata yang penting. Keluar air dan darah dari lambung Yesus adalah kejadian yang harus dicatat dan diceritakan. Karena merupakan kebenaran yang amat sangat penting. Kebenaran macam apa itu? Sehingga harus disoroti, diperhatikan dan dikaji ketika Yohanes menulis kesaksiannya tentang kematian Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara, laki-laki dan perempuan, keluar air dan darah dari lambung Yesus penting bagi kesaksian Yohanes dalam dua hal. Pertama, untuk menjawab ajaran sesat yang cukup kuat dalam jemaat perdana tentang siapa Yesus. Kedua, untuk menggarisbawahi khasiat dari kematian Yesus bagi pembaharuan dunia dan kebahagiaan abadi para pengikut Yesus. Mari kita periksa dua poin itu satu persatu. Pertama, Yohanes menjawab ajaran-ajaran sesat yang muncul di jemaat mula-mula. Ajaran itu datang dari orang Kristen Gnostik. Gnostik artinya pengetahuan. Satu aliran dalam kekristenan purba yang menolak kemanusiaan Yesus. Thomas van den Ende, sejarawan gereja asal Belanda yang bekerja di Indonesia, membuat penjelasan berikut tentang Gnostik. Gnostik mengajarkan bahwa Allah yang menyatakan diri dalam perjanjian lama bukanlah Allah yang maha baik. Kristuslah yang memperkenalkan Allah yang maha baik itu kepada kita. Kristus adalah salah satu dari roh-roh yang hidup dalam dunia terang. Dia turun dari dunia atas untuk mengajarkan tentang asal-usul manusia dan tentang jalan kembali kepada terang. Kristus sendiri tidak mengenakan tubuh. Tubuhnya adalah maya, sehingga pura-pura saja ia mati di atas kayu salib. Itu yang diajarkan oleh Gnostik. Seperti yang dijelaskan oleh sejarawan gereja Indonesia, Thomas van den Ende. Ajaran Gnostik itu mengatakan bahwa Yesus tidak memiliki tubuh manusia. Tubuh yang dia pakai adalah semu, tubuh maya. Kelihatan saja tubuh, tetapi sebenarnya hanya bayang-bayang. Karena itu Yesus tidak merasakan sakit, tidak menderita dan tidak mati. Ajaran Gnostik ini masih hidup dalam ajaran beberapa agama saat ini tentang Yesus, yang menjadikan ajaran itu sebagai dasar untuk menyangkal kematian, penderitaan, penyaliban, dan kesengsaraan yang dialami Yesus. Yohanes membantah ajaran ini dengan menunjukkan bahwa pada saat lambung Yesus ditikam, keluar air dan darah. Air yang membersihkan dan menyucikan, serta darah yang memberi energi, daya kehidupan baru. Yesus benar-benar memiliki tubuh manusia karena pada saat lambungnya ditikam, keluar air dan darah. Itu artinya Yesus benar-benar mati. Mati dalam penderitaan sebagai tebusan bagi manusia. Yesus dengan tubuh manusia, tubuh nyata adalah penting. Bukan hanya untuk memahami kesengsaraan, penderitaan dan kematiannya, tetapi untuk mengerti realitas masa kini dan realitas masa depan dari keselamatan yang Kristus kerjakan bagi orang-orang percaya. Keselamatan kita tidak hanya untuk jiwa, roh, atau batin. Keselamatan juga berlaku bagi daging, badan, dan tubuh kita. Dan karena itu di masa kini, kita bertanggung jawab untuk merawat badan, tubuh yang kita miliki.
Karena tubuh ini pun akan dibangkitkan dan ambil bagian dalam sukacita sorgawi. Membiarkan anak-anak menderita stunting, meremehkan upaya merawat kesehatan tubuh, merusak organ tubuh bagian dalam dengan mengkonsumsi banyak hal yang bersifat merusak, malu karena memiliki kulit hitam dan rambut keriting, menyombongkan ras tertentu karena alasan warna kulit, sama dengan menghina Sang Pencipta dan menilai rendah Dia yang tertikam di atas salib. Kedua, Yohanes melihat dari lambung Yesus yang ditikam itu keluar air dan darah. Itu air yang oleh gereja masa kini diperagakan ulang dalam sakramen baptisan. Itulah darah yang ditunjukkan oleh gereja dalam perayaan sakramen perjamuan kudus. Air yang membersihkan manusia dan dunia dari dosa-dosanya, dan darah yang dipakai membayar lunas penebusan manusia dari maut. Inilah makna dari kalimat penutup yang Yohanes tulis dalam kesaksiannya tentang penyaliban Yesus. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Memandang untuk mendapatkan pengampunan dosa melalui air baptisan. Memandang untuk mendapatkan kehidupan baru yang lunas dibayar oleh pencurahan darah Yesus, Anak Domba Allah yang datang untuk menebus dosa dunia.